Kalau Anda seorang guru dan merasa hidup Anda belum berkembang, mungkin ini saatnya kita berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak langsung menjelaskan teman-teman. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita, di mana cerita ini mungkin sering kita hadapi dalam lingkungan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai seorang guru. Jadi di sini ada seorang guru yang awalnya dia sangat semangat gitu ya. Dia suka membuat sesuatu yang baru, mungkin menulis, mungkin membuat konten, atau mencoba hal-hal yang mereka lakukan di luar mengajar. Di awal semua terasa sangat menyenangkan ya, karena mungkin mendapatkan motivasi, mendapatkan arahan-arahan dan sebagainya. Dia melaksanakan dengan penuh semangat, banyak ide, kemudian itu bahkan sempat berpikir ini bisa menjadi sesuatu, ini bisa menjadi hal yang menguntungkan. Mungkin hari pertama jalan, hari kedua masih semangat, minggu pertama masih konsisten. Lalu apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya? Perlahan mulai berubah teman-teman ya. Guru tadi yang awalnya semangat menjadi mulai berubah. Masuk minggu kedua mulai terasa capek. Kemudian muncul pertanyaan, saya ngapain sih sebenarnya? Nah seperti itu. Apakah yang sudah saya kerjakan ini benar? Seperti itu ya. Karena sudah terblocking di dalam dirinya bahwa dia adalah seorang guru, ngapain dia mengajarkan hal yang lain. Dan akhirnya kembali ke rutinitas awal, tugas sekolah, kemudian kegiatan dan hal-hal yang lainnya. Dan akhirnya apa yang sudah dia susun, apa yang sudah dia lakukan di luar jam mengajar berhenti tanpa disadari. Ini mungkin sering terjadi di orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin dengan kita sendiri. Jadi yang terjadi tadi tidak ada pengumuman, tidak ada keputusan besar. Jadi hanya lewat, kemudian semangat, perlahan berhenti dan akhirnya berhenti. Nah ini kalau kita pikir-pikir semuanya, mungkin memang terlihat cerita ini sangat sederhana teman-teman ya. Tapi kalau kita boleh jujur teman-teman, ini sangat sering terjadi. Bahkan saya pun sering sekali melakukan hal-hal demikian gitu ya. Membuka platform ini semangat banget, kemudian tidak lama berhenti. Lagi ngejar konten ini, kemudian berhenti. Dan sekali lagi teman-teman, mungkin banyak banget yang posisinya sedang ada di sini, termasuk saya sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita tanya kepada kita pribadi ya, kenapa itu terjadi? Nah ini setelah saya melaksanakan sebuah riset gitu ya, kenapa kita semangat di awal saja dan berhenti di tengah jalan. Nah itu ada beberapa faktor yang mungkin kita lihat bukan hanya dari luar, tapi kita lihat dari diri kita sendiri. Nah yang pertama adalah semangat itu nyata di awal tapi tidak cukup ya. Di awal itu kita merasa bahwa semuanya itu akan terasa sangat mudah karena kita berada di fase semangat gitu ya teman-teman. Jadi kalau semangat itu, apa yang susah itu akan menjadi sangat mudah. Dan biasanya semangat itu tidak selalu tertahan, dan kita ketika semangat turun, kalau tidak ada penopangnya, nah jadi kita akan berhenti. Jadi semangat itu harus disertai dengan penopang agar kita bisa terus terjaga oleh semangatnya. Jadi semangatnya itu bukan karena semangatnya ya, tapi kita hanya mengandalkan semangat, tidak mengandalkan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita tidak siap dengan rasa sepi. Nah, dan ini jarang sekali dibahas. Jadi ketika kita mulai sesuatu, itu nanti akan ada di fase bahwa kita itu nanti akan kesepian. Yang sering terjadi adalah kita merasa ketika kita mulai sesuatu, kita berharap itu ada yang merespon, ada yang melihat, ada yang menghargai, dan itu secara langsung. Tapi realitanya tidak demikian teman-teman. Ketika kita sudah berani memulai, semangat memulai, itu lebih sering sepi ya. Jadi kalau saya sendiri ya belajar terhadap sesuatu, misalnya konten, ketika kita posting itu tidak ada respon. Ketika kita membaca sesuatu juga tidak ada yang komentar. Dan di titik itu terkadang kita ya, atau saya sendirilah ya, itu muncul rasa gitu ya, kayaknya nggak ada yang peduli deh dengan ini gitu ya. Padahal kalau kita pikir-pikir gitu ya, itu bagian dari proses teman-teman. Bisa jadi itu adalah alat untuk bisa membuat kita lebih baik lagi, alat untuk mengevaluasi kita agar kita bisa mengembangkan diri lagi. Nah, tapi karena kita tidak siap, maka kita berhenti. Nah itu adalah masalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah kehidupan nyata lebih kuat. Nah, sebagai guru kita memiliki tanggung jawab yang besar teman-teman ya. Kadang
niat itu sudah ada, sudah semangat gitu ya, tapi realitanya kadang berkata lain gitu ya. Setelah kita capek mengajar gitu ya, ada urusan tambahan misalnya, ada urusan keluarga, dan ada urusan-urusan yang lain, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Kita baru mulai kalau ada rutinitas, maka yang sudah kita mulai itu akan kalah karena dengan rutinitas yang ada. Kita menganggap itu bukan karena tidak penting, tapi karena belum menjadi prioritas. Nah, seperti ketika saya membuat video ini teman-teman, saya memang harus mengorbankan waktu saya dengan keluarga, karena memang waktu yang saya pakai ini adalah waktu ketika saya sudah berada di rumah dan tidak berada di sekolah ya, karena kan sekali lagi kita sedang mencari tambahan gitu ya, mencari value tambahan, sehingga di kerja akademiknya pun juga harus di luar rumah. Nah itu harus kita menjadikan ini sebagai prioritas ya, penting, sama-sama penting, tapi juga dijadikan sebagai prioritas. Kemudian yang keempat, tidak melihat hasil, dan ini yang paling sering terjadi. Jadi kita merasa udah mencoba, udah melakukan secara maksimal, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan harta mungkin ya bahkan, tapi hasilnya belum terlihat. Nah ketika ini terjadi, maka akan muncul di pikiran kita, apa ini ada gunanya gitu ya, apa ini ada gunanya. Padahal kalau kita amati sekali lagi, banyak yang memang tidak langsung terlihat hasilnya ya teman-teman ya, karena kita terbiasa dengan hasil cepat ya. Kita kan jadi guru, kita bekerja kemudian sebulan dapat gaji dan lain sebagainya. Tapi karena kita memulainya di luar dari itu, apalagi kita yang memulai dengan diri kita sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, itu biasanya hasilnya menyesuaikan dan memang cenderung relatif lebih lama daripada rutinitas, dan akhirnya apa yang terjadi ketika itu terjadi, kita akan terhenti. Nah, coba sekarang kita berhenti sebentar dari semua hal tadi ya, semua empat masalah tadi ya, dan kita jujur kepada diri sendiri teman-teman. Apakah kita pernah ada di fase itu? Nah, kalau saya jujur sering banget di fase ini. Ketika sudah mulai semangat, tiba-tiba meredup lagi. Ketika kita mulai sudah memberikan pengorbanan, karena tidak terlihat hasil, maka kita akan menyerah lagi, dan itu bukan berarti kita gagal ya teman-teman ya, itu berarti kita sedang belajar. Nah di fase-fase ini sebenarnya kita sedang belajar ya, dan mungkin teman-teman sekalian, yang perlu kita ubah bukan tujuan kita ya teman-teman. Sekali lagi, yang perlu kita ubah bukan tujuan kita, tapi cara kita menjalani prosesnya. Bukan lagi saya harus semangat terus ya, saya harus semangat terus, tapi saya tetap jalan walaupun tidak selalu semangat. Jadi sekali lagi kita ubah ya, mulai dari yang saya harus semangat terus menjadi saya tetap jalan walaupun tidak ada semangat ya. Bukan lagi ada hasil cepat, tapi saya percaya proses ini butuh waktu teman-teman. Dan saya pernah melihat perubahan kecil ini ya di beberapa hal yang saya lakukan. Dari guru yang dulu sering berhenti di tengah jalan, dia mungkin mengubah semuanya sekaligus, dan dia hanya mungkin dia tidak mengubah satu hal semuanya sekaligus ya, tapi dia hanya mengubah satu hal, tetap jalan walaupun pelan. Ketika awal-awal semangat, biasanya kan kita muncul semangat, kita harus posting 10 konten setiap hari, kemudian kita harus melakukan ini itu setiap hari, dan itu banyak gitu dilakukan, akhirnya tidak semangat lagi. Nah kita ubah sekarang menjadi tetap jalan walaupun pelan, tidak banyak, tidak besar, tapi berjalan seperti itu ya, tapi tidak berhenti maksudnya ya. Nah ini harus kita lakukan teman-teman, dan itu akan menjadikan kita berubah perlahan, akan mengubah semuanya. Karena ternyata teman-teman, yang membedakan itu bukan siapa yang hebat. Sekali lagi, yang membedakan bukan siapa yang hebat, tetapi siapa yang tidak berhenti. Nah disinilah yang akan menentukan kita akan bisa atau tidak. Dan kesimpulan besar dari konten ini teman-teman, kalau banyak guru yang berhenti di tengah jalan itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia terlalu mengandalkan semangat di awal, tidak siap dengan proses yang sepi, dan tidak sabar menunggu hasilnya. Padahal kalau kita tetap belajar meskipun pelan, maka kita sudah lebih dekat dengan perubahan. Makanya teman-teman, jangan hanya mengandalkan semangat, tapi mengandalkan proses ya. Kalau hari ini teman-teman merasa
pernah berhenti di tengah jalan itu sebenarnya tidak apa-apa dan tidak untuk disesali tapi untuk dipahami. Dan mungkin saatnya kita mulai lagi gitu ya teman-teman, bukan dari nol lagi tapi dari pengalaman yang sudah kita kumpulkan ketika kita memulai kemudian berhenti, memulai berhenti. Dan terakhir saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman siap untuk tidak berhenti lagi? Kalau misalnya teman-teman siap, ayo kita tulis di kolom komentar rame-rame, saya akan lanjutkan gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa memulai lagi ya. Kita akan jalan bersama-sama pelan-pelan tanpa terburu-buru tapi pasti ya, karena saya percaya teman-teman bukan hanya mereka di luar sana yang bisa, guru pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.